Menjelang malam di sudut kota Bengkulu, sebuah ritual kecil dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Dengan kusuk, mereka membaca doa-doa sambil mencuci logam-logam tembaga berbentuk telapak tangan dan menyimpannya dalam sebuah bangunan kecil yang disebut gerga. Sementara di luar bangunan, sekelompok anak muda mengiringi prosesi tersebut dengan menabuh genderang yang mereka sebut tasa dan dol. Di sisi kota lain, masih di Bengkulu, dalam saat bersamaan, kelompok masyarakat lainnya tampak tekun menyusun dan menghias kerangka-kerangka kayu yang dibentuk menjadi menara hias, dan perangkat inilah yang mereka sebut tabot. Sepintas ritual ini tampak seperti ritual biasa. Namun inilah sebenarnya sebuah upacara adat yang menjadi babak awal dari prosesi massal. Membuat kota Bengkulu semarak oleh hiasan aneka warna menara tabot yang diiringi riuh oleh tetabuhan genderang tasa dan dol. Perayaan Tabot selama ratusan tahun dilakukan oleh kaum Muslim Syiah di Bengkulu pada setiap bulan Muharram. Kata Tabot berasal dari bahasa Arab al-tabut yang berarti peti atau kotak. Tabot digambarkan sebagai sebuah peti indah, diturunkan oleh malaikat untuk mengangkat jasad cucu Nabi Muhammad Husain bin Ali Abu Thalib yang mati dalam peperangan di Padang Karbala pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah. Oleh pengikut Husain yang kemudian dikenal sebagai kaum Muslim Syiah, peristiwa kematian Husain selalu diperingati sebagai perayaan Tabot, sebuah perayaan yang dilangsungkan selama 10 hari, yakni setiap tanggal 1 hingga 10 Muharram. Prosesi dimulai dengan musyawarah dan ritual-ritual kecil yang dilakukan oleh keluarga Tabot, keturunan ulama Muslim Syiah Syekh Burhanuddin. Secara massal, ritual ini dilakukan pada hari kelima dan keenam ketika upacara menjara digelar. Peristiwa Tabot yang diibaratkan sebagai malam peperangan di Padang Karbala ini dilakukan dengan cara saling mengunjungi gerga antara dua kelompok keluarga Tabot, Tabot Imam dan Tabot Bangsal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama 2 malam berturut-turut, kedua kelompok ini saling berkunjung dan mengadu kekuatan dalam menabuh dol dan tasa yang sebenarnya adalah genderang perang. Jarak yang harus mereka tempuh tidak kurang dari 10 km pada malam hari untuk meluruk perang ini. Usai upacara menjara pada malam hari ke-7, dilakukan prosesi arak jari-jari dan arak seroban. Sebagai ibarat sebuah pengumuman kepada masyarakat bahwa Husain telah terbunuh dan jasadnya dibawa oleh sebuah tabot. Tinggal jari tangannya yang terpisah dari tubuhnya dan sorban yang masih tersisa. Pada hari ke-9 Tabot harus sudah selesai.
berbagai sesaji dan peralatan upacara yang selama 10 hari disimpan di gergah harus dinaikkan menjelang maghrib dan segera diarak menuju lapangan untuk disandingkan dengan tabot-tabot lain. Ribuan pengunjung hadir dari segenap penjuru Bengkulu untuk menyaksikan keindahan tabot. Puncak prosesi terjadi pada pagi hari setelah tabot disandingkan. Puluhan ribu mata mengikuti jalannya prosesi pengarakan tabot dari lapangan yang akan dibuang di sebuah kuburan keramat yang mereka sebut Karbala. Bagi keluarga tabot, upacara yang diibaratkan sebagai prosesi pemakaman tubuh Husein ini merupakan prosesi terberat yang harus mereka jalani. Seolah menghadapi perang sesungguhnya, mereka harus berhadapan dengan panasnya matahari dan gangguan metafisik dari roh-roh halus yang merasuk ke dalam tubuh para pengawal tabot. Bahkan ketika sudah masuk ke gerbang Karbala, gangguan pun masih terjadi. Roh-roh halus yang mereka percaya sebagai jelmaan dari iblis datang dengan berbagai bentuk perwujudannya untuk mengadu domba dan berusaha menggagalkan upacara pembuangan tabot. Namun sejumlah pawang tabot berhasil mengatasi gangguan tersebut dan mereka yang kerasukan kembali bisa disadarkan. Ketika mentari kembali menuju peraduannya, maka serangkaian upacara pun telah selesai dilakukan. Ketika sore menjelang, maka mereka pun kembali dalam kehidupan kesehariannya dan kembali menekuni pekerjaan yang telah terabaikan selama 10 hari untuk memenuhi keyakinan religius mereka.